Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pameran yang merupakan pembelajaran seni budaya kelas 9. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Karya seni rupa yang dapat dipamerkan diantaranya adalah pameran lukisan, patung, kriya, dan tekstil. Berdasarkan jenis karyanya, pameran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pameran homogen. Pameran homogen yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Contohnya, dalam pameran itu hanya memamerkan lukisan saja, atau patung saja, atau kriya saja. Adapun yang kedua yaitu pameran heterogen, di mana pameran heterogen ini adalah jenis pameran yang memamerkan berbagai macam jenis karya seni. Jadi dalam pameran itu dapat memamerkan lukisan, patung, kriya, dan tekstil. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pameran tunggal. Pameran tunggal yaitu pameran yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan karya seni satu orang saja. Sedangkan yang kedua yaitu pameran kelompok. Pameran kelompok yaitu pameran yang diikuti pesertanya lebih dari satu atau beberapa anggota dari suatu kelompok, misalnya kelompok kelas 9. Berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya, pameran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pameran di dalam ruangan atau yang disebut dengan indoor, yaitu pameran dengan mengambil setting tertutup, misalnya dapat dilaksanakan di gedung atau di museum. Serta yang kedua adalah pameran di luar ruangan atau biasa disebut dengan outdoor, yaitu penyelenggaraan pameran ini biasanya karya-karyanya yang tahan terhadap suhu ruangan terbuka. Ada beberapa fungsi pameran di sekolah, diantaranya yang pertama sebagai media penampilan jati diri seorang siswa. Yang kedua merupakan sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa. Yang ketiga media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Yang keempat media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Yang kelima, sarana merangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Serta yang keenam, wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa bagi siswa. Tujuan pameran seni rupa di sekolah yaitu yang pertama, membangkitkan semangat jiwa dalam berapresiasi karya seni rupa. Yang kedua, meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Yang ketiga, melatih berorganisasi. Yang keempat, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Yang kelima, melatih bekerja sama dengan suatu kelompok. Agar pameran dapat diselenggarakan dengan sukses, maka perlu dibentuk suatu kepanitiaan. Adapun kepanitiaan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama panitia pengarah. Adapun panitia pengarah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penanggung jawab kegiatan.
Penanggung jawab kegiatan ini dapat kepala sekolah, kepala yayasan, atau wakil kepala sekolah. Hal ini bertugas untuk memberikan nasihat, saran, dan pemecahan masalah di lapangan. Sedangkan yang kedua adalah pembimbing. Pembimbing ini dapat dari guru mata pelajaran seni budaya yang bertugas membimbing atau memberi masukan dan saran kepada panitia, serta bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. Sedangkan yang kedua, panitia pelaksana. Panitia pelaksana ini dapat dari para siswa yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi publikasi, seksi konsumsi, dan seksi dokumentasi. Tugas dari masing-masing panitia pelaksana ini cukup banyak. Di antaranya yaitu kalau seorang ketua maka bertugas untuk mengkoordinasi kerja seluruh panitia kerja termasuk sekretaris dan bendahara, lalu mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan, serta tentunya bertanggung jawab terhadap keberhasilan pameran ini. Adapun tugas sekretaris yaitu cukup banyak juga ya. Yang pertama adalah menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mempersiapkan surat masuk dan surat keluar, menyiapkan surat-surat izin, menangani urusan ke dalam, serta menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Sedangkan tugas bendahara yaitu mencatat dan menyimpan uang yang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, serta membuat laporan keuangan. Adapun seksi acara bertugas mengkoordinasi para pendukung acara, menyiapkan susunan acara, serta bertanggung jawab terhadap kelancaran acara. Adapun seksi publikasi bertugas untuk menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk atau sejenisnya ya, menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang, menginformasikan kepada masyarakat luas. Adapun seksi konsumsi ini juga bertugas untuk menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan pelaksanaan sampai evaluasi, menyediakan konsumsi untuk tamu undangan, serta bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Sedangkan seksi dokumentasi ini bertugas untuk mendokumentasikan semua kegiatan pameran. Rencana kerja harus dipersiapkan dengan baik. Yang dituangkan dalam proposal yaitu rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Perencanaan yang baik harus mencakup tentang materi pameran, materi kelengkapan, tempat penyelenggaraan pameran, publikasi, waktu penyelenggaraan pameran, dekorasi, serta anggaran kegiatan dan kepanitiaan. Tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa meliputi yang pertama, persiapan penyelenggaraan pameran yang meliputi publikasi kegiatan baik melalui siaran radio, spanduk, selebaran, undangan, atau sejenisnya. Lalu mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan, menyediakan perlengkapan pameran yang meliputi papan panel, meja, buku tamu, dan lain sebagainya. Lalu juga perlu menyiapkan ruang pameran serta menyusun acara pembukaan dan penutupan
depan. Adapun tahap yang kedua yaitu tahap penataan ruang yang meliputi mendekorasi ruang pameran, memajang karya seni rupa yang akan nanti dipamerkan, menempel label karya pada setiap benda seni, lalu mengatur alur transportasi pengunjung, memasang meja dan kursi penerima tamu, lalu memasang lampu sorot di tempat-tempat yang membutuhkan. Serta yang ketiga, tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap puncak dari seluruh kegiatan yang meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara, pengarah acara, penempatan petugas, jaga stand, buku tamu dan buku pesan, penampilan hiburan penyerta, pengadaan dokumentasi, upacara penutupan, serta kepanitiaan pameran. Setelah kegiatan pameran selesai dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah mengadakan evaluasi yang bertujuan untuk 1. Mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, 2. Cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada, 3. Mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan, 4. Memberikan umpan balik baik panitia maupun pihak lain, serta sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan pameran ini. Evaluasi pelaksanaan pameran meliputi yang pertama, sistem kerja. Hal ini meliputi cara kerja tiap personal, pengorganisasian kerja, kerjasama antar panitia maupun antar seksi. Yang kedua, pembiayaan. Pembiayaan berisi tentang laporan pertanggungjawaban bendahara terhadap dana yang masuk serta dana yang dikeluarkan. Yang ketiga, personalia kepanitiaan. Hal ini tentang masing-masing anggota panitia mengelola pameran dan pergelaran. Yang keempat, bentuk pameran. Hal ini tentang kesesuaian maksud dan tujuan serta tema yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, pelaksanaan pameran yang meliputi jalannya acara, banyak penonton atau pengunjung, dan banyaknya hasil karya seni yang dipamerkan. Serta yang keenam, laporan dari masing-masing seksi yang diwakili oleh koordinator dari masing-masing seksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.